lagi bersama kita Mokodo Brothers. Modal konyol doang. Oke, John, hari ini kita ngapain, John? Nah, jadi hari ini kita sesinya podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama salah satu bintang tamu yang kita undang ke sini. Iya. Oke, penasaran teman-teman? Kita langsung aja. Perkenalkan diri. Halo semua, nama aku Siska, temennya mereka dari dulu, dari kecil. Jadi ini teman kita dari kecil, jadi kita udah bareng-bareng bersama belasan tahun ya, Ting. Ya, udah lama ya, udah 20 tahun kali ya, lebih ya. Ting ini juga salah satu profesional di salah satu bank swasta terkenal ya, Ting. Iya. Ya, betul. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mau ngobrol-ngobrol, topiknya tentang anggapan cewek itu selalu benar. Yang lihat mapsnya yang bener kita udah telat nih. Aku tahu kok. Kiri. Ya udah kiri ya. Bentar. Kiri kan jurang yang. Belok kiri. Di kiri jurang lo yang. Perempuan nggak pernah salah. Perempuan nggak pernah salah. Gitu dong. Nah, gitu. Jadi kita diskusi, kita saling tukar sudut pandang begitu. Terus ya nanti beredar di masyarakat seperti apa gitu. Kita akan bahas ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Iya, dan kenapa sih kita invite-nya tuh teman kita ini, Siska ini, karena kita beranggapan bahwa kita sudah mengenal beliau tuh udah lama ya, jadi dan salah satu wanita yang cerdas Ya betul cerdas yang kita kenal. Ini pertama yang kalau dari sudut pandang gua melihat topik ini yang beredar di masyarakat itu terutama di Indonesia ya, itu kan suka ada tuh, kita suka lihat dari sosmed atau dari lingkungan kita pas lagi ngobrol gitu, cewek itu selalu benar gitu, jadi terkesan mutlak ya gitu, mutlak, dan cowok itu selalu salah gitu, seolah-olah jadi korban. Menurut gue cukup unik dan jadi concern itu, perempuan selalu benar, sebuah generalisasi seksis gitu. Jadi kalau kita bedah seksisnya sendiri itu di Google, sebenarnya ini definisinya tuh seksis itu tuh acuannya tuh ke gender. Contohnya kayak yang di masyarakat, ibu-ibu naik motor gitu ya, rating lampu sennya ke kanan belok ke kiri gitu. Maksudnya ibu juga nanti jatuh, hati-hati. Jatuh nanti terserah saya, nggak ada mereka sendiri, apa urusan kamu? Enggak, ibu tadi kan sen kanan. Kenapa ibu beloknya kiri? Bukan cuma saya, mereka saya salah dan saya sendiri, emangnya ada jalan yang baru. Gitu. Terus mencelakai yang di belakang, terus Ras terkuat di bumi kan itu ibu. iya, itu raster tinggi. Jadi cowok juga nggak bisa komplain gitu. Bisa Nah, atau kalau nggak pas pengemudi mobil gitu lagi buru-buru, traffic udah semrawut, terus habis itu di depannya tuh bikin kagok gitu pengemudi di depannya. Pas disusul ternyata dilihat cewek gitu. Kan kesannya kan kayak diremehkan apa gimana? Pantesan cewek gitu. Ya. Benar nanti. Nah, seksis itu tuh seperti itu gitu. Jadi Jadi sebenarnya lebih ke arah ini jadi apa kayak rasis lah ya, cuman gender, dia pengkotakan gender, apapun yang dilakukan gender ini itu sebenarnya selalu salah. Sedangkan ada isu lagi di balik itu, ada anggapan cewek itu selalu benar. Nah, kalau dari saudari Siska sendiri gimana nih? Menanggapi kan kebetulan Siska ini juga sudah berumah tangga, sudah punya anak. Jadi jam terbangnya tuh sebenarnya sudah melewati beberapa fase begitu. Iya, maksudnya yang cewek itu kalau nyetir itu nggak becus lah, terus rating kanan harusnya belok kiri gitu-gitu sih. Kalau menurut gue ya pasti sebagian kecil lah. Soalnya gue yakin banyak kok cewek-cewek yang nyetirnya lebih jago daripada cowok loh gitu. Feelingnya lebih dapat, terus contohnya gini, kita harus nyampe di tempat tujuan misalnya dalam waktu 15 menit. Belum tentu loh cowok tuh bisa milih rute yang tepat, rute yang paling cepat, terus jalanan yang paling cepat untuk mencapai tujuan itu. Bahkan bisa lebih lama gitu. Sedangkan kalau cewek rata-rata udah prepare sebelumnya, dia cek dulu di Google lewat sini, terus cara nyetirnya juga ya kalian tahu sendiri lah, kalau cewek-cewek yang lebih smooth, iya lebih cepat, lebih cepat tanpa gesit ya gesit gitu ya. Nah, terus soal yang
pendapat kalau cewek selalu benar itu sebenarnya sih, kalau menurut gue karena pengalaman aja ya selama ini, kenyataannya kalau misalnya kalau dibuktiin gitu kebanyakan cewek lebih benar sih dalam tiap ngambil opsi keputusan gitu. Kalau realitanya justru malah beneran dari sisi cewek, karena cewek lebih pikiran mempertimbangkan segala sisi sebelum memutuskan dibandingkan cowok, ya lebih lihat ke depan gitu ya, konsekuensinya apa lebih dipikirin sebelum memutusin. Itu Lebih wise berarti ya, lebih wise matang gitu ya. kalau menurut, tapi nggak tahu ya kalau di cowok, ada juga sih mungkin cowok yang seperti itu juga, yang lebih detail dan lebih memikirkan banyak aspeknya, tapi nggak banyak. Maksudnya mostly lah ya, cewek lebih bisa mempertimbangkan yang baiknya mana gitu. Iya, tapi memang sebenarnya nggak semua cewek juga sih, ada juga kan cewek yang biasa memang cowok ada, yang ceweknya juga ada. iya, gitu. jadi memang tergantung ceweknya atau cowoknya sih. Tapi kalau misalkan di kehidupan berumah tangga gitu terus ada anggapan kayak gitu, misalkan dalam mengurus anak atau gimana gitu ya, dalam mengambil keputusan untuk di rumah tangga, anggapan cewek selalu benar itu menurut sudut pandang. kayaknya lu lebih cepat ikut deh, aja gitu ikut ya. aja gitu. Kalau beberapa hal tertentu memang ada yang memang nggak bisa dikuasai cewek sih. Contohnya ya kayak baca map gitu loh. Jujur gue juga paling nggak bisa sih, misalnya baca dikasih map, Suruh map. misalnya kita pergi hiking atau apa, gue juga kagak. Enggak, itu bagian cowok. Jadi sebenarnya cewek selalu benar itu dan paham seksisme itu yang ya belum bisa disamaratain sih. Ya betul. Karena pentingnya bersinergi sebenarnya ya. Cowok sama cewek ada plus minus sebenarnya. Ya, jadi intinya gini sih sebenarnya, kalau dari omongannya Jeffrey itu benar ya, bahwa kenapa ada anggapan cewek belum benar, karena memang di satu sisi banyak di luar sana ya istilahnya pria-pria dan wanita yang akhirnya mungkin berkomunikasi tapi nggak ada jalan keluar, dan akhirnya si pria memutuskan
memutuskan ya udahlah gitu. Ya. Padahal mungkin pria itu juga belum tentu setuju gitu ya. Benar sebenarnya gitu. Kenapa akhirnya ada paham seperti ini? Karena nggak ada tuh istilah pria selalu benar. Ya mungkin lebih cenderung lebih dominan perempuan selalu benar. Kenapa? Ya kita juga memang dari dulu selalu diajarkan kita harus lebih ke wanita tuh harus lebih respect, lebih ngalah. Dan maksudnya karena wanita itu kan memang salah satu istilahnya kalau mau dibilang kita tuh harus menaruh dia tuh lebih, ya maksudnya bukan menaruh lebih tinggi sih, jadi kita tuh nge-treat dia tuh lebih baik lah. Karena gitu. gini, kadang kalau misalnya kalau cowok yang otoriter ya, kalau cowok terlalu otoriter, cewek itu akan lebih kemampuannya tuh ditekan. Padahal cewek itu kan sebenarnya buat pasangannya itu satu penolong ya, maksudnya bisa nolong dia banget. Tapi kalau terlalu otoriter, ceweknya kan jadi tertekan gitu, sehingga tidak bisa menyuarakan atau apa, malah lebih repot sih. Iya. Gitu. Nah, memang sih balik lagi ya ini sih kita bukannya ingin menyetujui atau istilahnya menolak bahwa statement ini benar atau salah, lebih ke arah discuss bahwa ya memang di anggapan masyarakat selama ini bahwa perempuan selalu benar itu ada itu kan. Tapi apakah itu benar tergantung balik lagi situasi kondisi tiap kita berbeda gitu. Iya. Benar nggak sih? Terus sama satu hal lagi, Pan, ya. Kan kadang cewek itu yang tadi nyambung yang tadi, kalau terlalu otoriter, cewek kan jadi mencium tuh, jadi nggak bisa nunjukin diri dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya cowoknya nge-treat ceweknya, misalnya contohnya cowoknya lebih ngalah, lebih nggak mau ngedengerin ceweknya ngomong apa, itu biasanya cewek tuh kalau di treat seperti itu, dikasih kesempatan gitu ya, terus dihormati gitu ya, diajak menjadi partner, diajak ngobrol bareng, itu tuh cewek tuh akan happy dan dia pasti akan lebih all out gitu loh, tanpa disuruh pun, tanpa diminta tolong pun, cewek pasti akan melakukan bagian dia tuh lebih lagi dan lebih maksimal, sehingga itu kan inisiatifnya tinggi. Iya, jadi lebih inisiatif, lebih bisa ngasih masukan tanpa diminta, gitu loh, ya nggak sih? Setuju sih, itu poin penting buat teman-teman. Pemahaman perempuan selalu benar tuh mungkin akan bisa terhindarkan gitu, bahwa ya ketika balance yang pria memberi kesempatan, istilahnya memberikan ruang lah ya. Iya. Makanya ada istilah kan ladies first gitu ya. Itu kan how kita treat wanita ya. Nah, begitu. Nah, jadi intinya sih saya setuju banget tuh sama si Johnny ini barusan dia bilang ya maksud pentingnya balance ya dalam cowok sama cewek itu punya value masing-masing, punya plus minus masing-masing. Alpha female ya, berarti kan biasa alpha female itu wanita yang lebih mendominasi gitu. Nah, ini kalau misalkan tipe alpha female ini kemudian dia mengiyakan paham anggapan cewek itu selalu benar, terus habis itu dia terapkan ke kehidupan sehari-hari dia di lingkungan keluarga atau pekerjaan itu, lu pernah nemuin gak sih yang kayak gitu? Mungkin teman atau saudara atau apa gitu? Jujur ya, sekarang kalau kalian lihat di office ya, leader-leader itu udah mulai banyak cewek. Banyak cewek, benar nggak? Iya, betul sekali. Bos saya aja cewek. Karena mungkin dirasa cewek itu sekarang udah bisa memenuhi segala sisi ya, maksudnya dari sisi kepemimpinan gitu. Cewek itu bisa jadi seorang leader, tapi di sisi lain dia juga ada sisi lembutnya, gimana dia mengayomi bawahan-bawahannya gitu loh. Jadi paket komplit kalau pemimpinnya cewek. Nah sekarang arahnya lebih banyak ke sana. Tapi nggak tahu nih menurut kalian gimana? Ya betul sih, memang gue juga banyak lihat yang ini ya, teman-teman di luar sana gitu ya, yang punya karir bagus terus habis itu jadi leadership dan dia adalah seorang cewek gitu. Berkarir di perusahaan atau di manapun biasanya wanita itu ya maksudnya kalau jadi bos atau jadi leader itu memang benar kata Ting-Ting ya, bahwa wanita itu lengkap paketnya, jadi dia bisa ngayomin juga, bisa lebih tenang juga, lebih kalem. Kalau pria kan cenderung bisa mungkin lebih emosi ya, lebih harga dirinya like kan and tinggi. dislike. Nah, itu guys yang paling pentingnya kalau pria tuh ada pride yang istilahnya kadang tuh kalau misalkan dihadapin sama wanita, dia tuh ngerasa ya otomatis lah ya ini ngerasa lebih saya nggak boleh begini nih. Jadi istilahnya keputusannya itu jadi nggak pure bijak. Tapi ini di beberapa profesi justru uniknya ya
kayak chef ya, itu cowok ya, banyak juga ya. Banyak. Nah, Cowok jadi chef gitu. Sekarang ya. Misalnya di dapur gitu ya. lebih ke teknikal. Iya nggak sih? Iya, iya. Masakan Ini cowok mungkin malah ya. lebih enak sih. Lebih Bener gak berani, sih? iya. Kalau cowok yang masak, misalnya kita tahu chefnya cowok, Lebih- atau kenapa ya cenderung lebih atau Lebih ya atau enak, sugesti ya. ya. Iya. Tapi ya kesimpulannya menurut lo gimana dari topik ini? Ini ya balik lagi. Kenapa udah mulai ketawa? Lu nabrak ya? Jadi waktu gua kejar, Cek, tunggu. Oh ini kan pintu keluar, saya belok. Sampai gitu dan si yang lebih memalukan apa di situ ada penjaga pintu, Penjaga, pintunya di sebelah sini. Kalau gua waktu kecil sih, waktu SD sama saudara sepupu itu Andy. apa sih, saudara sepupu gua si Michael, dia isengin pelorotin celana di waktu itu di kantor, di kantor bokap gua, jadi ada karyawan-karyawannya lihat gitu, dipelorotin gitu. Terus habis itu ya gua panik sambil gini, terus susah lagi ternyata dinaikinnya. Jadi gua lumayan, jadi mendengar ketawa-ketawa cekikikan orang-orang sekitar gitu. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua ya. Ini gue pilihnya random, nggak berurutan. Kalau dikabulkan 3 hal keinginan di dunia, apa yang paling lu pengen diurutin dari 1? Gua sih keinginannya satu sih pengen membahagiakan orang tua ya, itu terus gitu. Yang kedua membahagiakan keluarga saya gitu ya. Yang ketiga membahagiakan diri saya sendiri ya. Oh, diri sendiri paling terakhir. Oh, Orang gitu tua ya? paling pertama. Oh. Oke. Karena kalau saya nomor 2 saya disebutnya egois pasti. Saya tahu kan. Oke, kalau dari Sisha apa? Yang pertama gua kalau dikabulin, gua pengen punya anak lagi sih sebenarnya, 1 lagi. Cuman karena nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa, 1 juga udah, thanks God. Iya. Pengen punya anak lagi 1. Terus banyak banget ya. Nggak ada apa ya? Wah, yang Apa aja nih? top 3 aja. Cuma pengen apa gitu ke luar negeri, gitu, pengen beli apa gitu. pengennya nggak kerja, kalau bisa mah di rumah sama anak-anak, masak. Uang banyak gitu ya. Iya, banyak uang cukup lah, yang banyak pusing. Terus satu Ya, lagi. 1 lagi. Aduh, nggak ada persiapan ya. Pengen punya
pengen punya rumah yang ada halaman belakang. Oke, kalau gue 3 hal. Yang pertama itu gue mungkin pengen punya keluarga, dalam arti anak dan istri ya. Ini Single. sign ya, Iya. kode. Terus ya keinginan kedua itu mungkin gue pengen jadi warga negara Swiss, negara-negara yang kayaknya nggak terlalu berkonflik gitu. Kayaknya kok peaceful banget gitu ya. Itu kurang lebih segitu. Terus yang ketiga itu gue pengen apa ya, punya nasib yang seperti Jack Ma, Elon Musk. Oke, yang pertanyaan berikutnya, lebih pilih cewek pintar tapi kuper. Ya, ini sebenarnya buat gua masih Irfan tuh cewek ya. Kalau buat Siska berarti cowok. Atau hyper tapi galak. Hyper apa ya? Hyper. Jadi dia pintar ya secara intelijen, tapi kuper. Dia itu ansos gitu. Atau dia tuh hyper gitu, dia aktif, terus di kehidupan berumah tangganya dia juga tipikal yang hyper seks, tapi dia galak, mendominasi gitu. Pilih mana? Kalau gue sih, Kamu dulu. kalau gue sih pilih pintar tapi kuper. Ini kekuperannya dia itu bisa disembuhin. Begoin cewek-cewek sih. Bukan, kekuperannya dia bisa disembuhin. Dia problemnya hanya kuper, kurang pergaulan. Ya udah, dikenalkan ke teman-teman lingkungan kita kan cepat atau lambat dia akan terbiasa. Cuman kalau yang hyper tapi galak rasanya ini sulit gitu karena bawaannya. Hypersek itu kita nggak bisa kendaliin. Terus habis itu attitude juga mungkin ya, dominasinya dia juga mungkin itu sifat perilaku kita. Jadi lebih ke arah ya sama lah. Kalau Cooper tapi pinter ya itu ya udah pilihnya itu sih. Ya kan? Sebenarnya pinter itu udah nilai plus. Cooper ini hanya nilai minus yang bisa lo sembuhin. Hanya text time. Sama hyper sama galak. Udah bawaan dari sana lo kalau Plus. nggak Hyper bisa. tuh plus. Bisa jadi plus atau enggak tergantung si lawannya, ya kan? Betul gak sih? Kalau dia Silakan. maksudnya di ranjangnya bisa memuaskan dia dan itu jadi nilai plus di mata si pasangannya. Oke, ini saya nggak tahu. Kalau gue sih kayaknya karena ada galaknya itu ya, Wih, ada galak. jadi mending yang pertama aja deh. Kan meskipun Kan Cooper, bisa disembuhin. meskipun Cooper, terus apa? Cooper, Pintar. tapi kan hatinya baik. Iya, betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, jawab dengan cepat ya. Kalau waktu bisa dimundurkan, kalian mau ngapain? Bisa dimundur. Iya. Yang kalian mau lakukan apa? Ada hal. Penting lu. Sok. Jepri dulu aja. Dari gue ya. Kalau hal Oke, kalau dari gue, kalau waktu bisa dimundurkan, yang pengen gue lakukan, waktu bisa dimundurkan, gue pengennya sih sebenarnya Tidak dilahirkan. lengkap. Ya. Apa? Gue pengen punya figur ibu ya, maksudnya dalam arti ibu kandung. Jadi kalau flashback waktu Iya. gitu. Jadi ada ayah, ada ibu. Oke, jadi lu memang istilahnya merindukan sosok ibu. Gitu. Iya, betul. Oke. Terus kalau gua sih waktu bisa dimundurkan, mungkin kalau gua akan melakukan sesuatu yang gua sesali. Apa? Istilahnya nih kayak misalkan banyak ya something regret mah kayak aduh itu nggak pilih ini ya misalnya banyak sih sebenarnya. Ya apa? Spesifik aja udah. Kalau misalkan gua nih misalkan dulu pernah menyakiti orang, apakah mungkin harusnya tidak menyakiti atau istilahnya gua mungkin pernah marahin orang, apa harusnya jangan sampai marah gitu. Jadi Atau istilahnya gua marahin istri gua atau anak gua yang berlebihan gitu yang mungkin yang pengen kadang gua menyesali terlambat bener maksudnya itu yang kalau waktu bisa dimundurin mah ingin mengubah sesuatu yang saya sesali sih sebenarnya. yang sudah terjadi dan Iya, disesali ya. banyak sih. Jadi istilahnya nggak spesifik satu karena banyak yang kadang hidup mah kan kita belajar dari kesalahan ya. Betul. Ya nggak sih kita tuh kadang suka salah ambil keputusan. Nah itu yang Terus apakah kalau menyesal. diubah ya walaupun kita sih percaya sekarang ini kita ada kan dari keputusan-keputusan yang lalu. Ya betul. Silakan. Ya kalau gue sih sebenarnya jujur aja ya kalau dipikir-pikir sampai saat ini